berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak masuk ada? Namanya Evan Gustiawan. Kemana? Terus Okta kemana sakit? Terus Saiful. Yang lain gimana, sehat, Bok? Kabarnya bagus, sehat, karena sudah bersarapan. Minggu kemarin kan kita sudah materi tentang apa ya, Kak? Yang masalah-masalah yang ada di SMP apa ya? Mana, Bok? Nah, sekarang itu tentang kenali potensi. Ada yang tahu apa itu kenali potensi? Potensi apa potensi? Potensi apa yo? Potensi ada yang tahu? Tahu. Belum ya, kita bahas kalau belum tahu berarti potensi. Sebelumnya tujuan layanan di sini yaitu yang pertama, nanti kalian mengetahui potensi, bakat dan minat melalui asesmen yang nanti Bu Guru share ya. Yang nanti Bu Guru share. Yang kedua, nanti kalian memahami tentang kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Ya nanti kita bahas juga kan. Terus gaya belajar, juga pengenalan tentang bakat dan minat. Terus yang terakhir, kalian nanti bisa meminta bantuan kepada guru BK maupun guru wali atau guru wali kelas, nanti bisa membantu untuk menjelaskan tentang hasil asesmen yang kalian dapat. Nanti kan kita melakukan asesmen tuh tentang itu tes bakat minat, tes gaya belajar, dan tes kecerdasan majemuk ya. Di sini kegiatan yang pertama, nanti kalian Bu Guru minta untuk membuka akun Tautan Aku Pintar tentang tes gaya belajar. Tadi yang Bu Guru share, coba dibuka. Buka Tautan Aku Pintar tentang gaya belajar. Di situ kan ada gaya belajar. Terus apa lagi, Mbak? Gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, tes minat jurusan, dan tes tipe kepribadian. Sekarang yang pertama kita buka tes gaya belajar. Diklik aja. Nah, coba kalian kerjakan sesuai dengan yang kalian alami ya. Ada berapa pertanyaan? Bisa ikuti tes apa, Bu? Iya, teman-teman posisi nyamanin. Komen diklik-klik yang tanda panah ke arah sana, itu diklik-klik yang ini nih. Yang tanda panah. Nanti kalau sudah mulai sekarang kalian mulai ya. Dan kalian menjawab sesuai yang kalian alami ya, jangan alami. Ikuti tes sekarang, ikuti tes sekarang. Ibu? Ya, jawab. Kamu baca yang sesuai dengan kalian alami. Mulai sekarang, Bu? Dalam. Iya, ikuti tes. Kalau ya. Diganti aku belajar. Ya,
Apa? Mulai sekarang. Iya. Dipilih yang sesuai yang diri kalian ya. Nanti bisa tahu gaya belajarmu apa dari situ. Belum, nggak apa. Yang ngajarnya nggak bisa nggak apa-apa mbak. Pokoknya yang punya aja. Itu urutan itu tujuannya untuk mengetahui gaya belajarmu apa sih? Kalori siapa? Kalori. Naluri itu asal yang berarti ini ada 3 lembar. Langsung dilanjutkan lagi selanjutnya. Itu ada 3 lembar. Di selanjutnya sampai 2 kali. Ya, nanti kan ada selanjutnya. Ini semua.
ada yang visual itu berapa persen, terus yang auditori berapa persen, yang kinestetik berapa persen ditulis. Aku ngomong Mas Ferry, bisa bilang Mas Ferry. Tekanan harapan mendalam Mas Ferry. Kamu masuk apa? Berarti gaya belajar dia nanti dijelaskan. Udah? Hasilnya ditulis ya biar semangat buat. Ya, ada hasil. Hasilnya ditulis Mas. Kertas di buku Mas. Iya. Semuanya apa? Visual berapa, auditori berapa, kinestetik berapa. Kamu jadi auditor tulisnya. Itu kertas gede kali. Kamu apa Mas? Saya dari apa ya? Apa hasilnya ditulis berapa persen. Nah, ini kamu tulis visual berapa persen, auditori berapa persen, terus kinestetik berapa persen. Yang ini dicatat, Bu. Kamu udah Mas? Kamu udah belum? Sudah, Bu.
Ini nanti kamu apa mas? Belum? Saya nunggu temennya semua selesai ya. Mau apa, Bu? Ya. Iya, benar-benar tahu. Boleh kembali Sudah ya Pak. Itu hubungan nilai dengan gaya belajar, berarti kamu termasuk gaya belajar yang ini ya. Dari hasil ini bukan nilai ya, tapi gaya belajar. Jadi ketika kalian itu visual, auditori, dan kinestetik. Ketika kalian itu banyak di auditori, berarti kamu lebih paham ketika kamu pembelajaran itu diterangkan, mendengarkan seseorang yang berbicara, kamu langsung bisa maksud gitu loh. Tapi ketika kalian itu di sini kinestetik, berarti kamu memahami pelajaran lebih mudah ketika kalian sambil praktek. Kalau yang visual, berarti itu nanti cuma melihat. Sekarang yang video, siapa yang auditori? Yang auditori Zoom. Pembelajaran lewat auditori. Ya, yang paling gede itu di auditori Zoom. Nah, nanti gabung jadi satu. Apa? Ya, kamu lebih ke yang mana? Kamu bisa menilai sendiri. Terus yang kedua, yang visual, Cuk, yang visual. Visual, lagi kemana mas? Yang visual, Mbak, visual. Siapa lagi? Visual. Nah, yang visual gabung ke visual. Yang kinestetik, banget. Nah, pokoknya yang visual gabung di sebelah sana visual. Dan langsung saja. Yang auditori, sini auditori. Kinestetik kena. Nah, sekarang tuliskan dalam kelompok itu saja ya. Kalian tulis persamaan dalam gaya belajar kalian yang ada di satu gaya belajar. Misalnya, nih kamu ada sini visual, ini jelaskan. Didiskusikan persamaan apa gaya belajar yang biasa kalian lakukan di rumah, biar pembelajaran itu paham. Kamu biasanya sambil apa? Contoh biasa bisa itulah ya. Karena ini biasanya dengan apa? Jadi bahas nanti Bu Guru minta perwakilan salah satu untuk menyampaikan hasil. Ini kan diajarin.
backgroundnya sebelum itu bisa kesamaannya bisa mulai bisa itu jelas ya satunya ya kan macam-macam satu kelompok yang satu aja yang bacakan nanti bacakan yang satu aja berdiri mas biasanya yang seperti apa yang kinestetik adalah kemampuan atau gaya baca yang berkaitan dengan gerakan tubuh, keseluruhan dan koordinasi asing. Orang yang memiliki kecenderungan kinestetik biasanya belajar lebih efektif melalui teknik seperti pintu atau memegang objek, bergetar atau berpindah-pindah, melakukan eksperimen atau praktik langsung, bermain dengan atau simulasi. Ciri-ciri dengan pendekatan atau gaya belajar kinestetik juga belajar sambil bergerak, pandai jalan yang baik, kebiasaan melalui lewat praktik kerja. Contoh kegiatan belajar kinestetik.
Berarti intinya dengan melakukan sebuah aktivitas atau praktek ya. Sekarang yang harus ditulis teman dibaca yang keras dengan berdiskusi kelompok, membaca dengan bersuara, lebih suka belajar di tempat sepi, ingatan lisan lebih kuat yang auditory. Nah sekarang nih, apa itu intelijensi? Bukan tadi itu cuma salah satu tes untuk gaya belajar. Dalam link yang di guru kirim kan ada gaya belajar, ada apa lagi? Kecerdasan majemuk, terus ada lagi apa mbak? Itu yang link tadi guru kirim ada 4. Di situ kalian bisa coba di rumah ya, di rumah coba sendiri. Jadi di situ kan ada tes gaya belajar itu tentang penyesuaian strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif. Intinya kalian mencari apa sih gaya belajar itu tadi. Terus ketika kalian mau mencari kecerdasan itu kecerdasan apa sih? Apakah visual, verbal, intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Jadi kalian itu mengetahui, bisa memecahkan persoalan dan mengetahui solusi apa sih yang akan aku lakukan. Terus yang kedua, apa itu intelijensi? Nah ya, kecerdasan itu tidak tunggal. Jadi kalian satu anak itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi ada banyak kecerdasan, bisa 8 macam kecerdasan dalam satu anak. Jadi kecerdasan itu tidak cuma satu ya, jadi banyak loh kecerdasan nih. Kecerdasan majemuk itu ada 8 macam. Yang pertama, nanti kalian dipikir sendiri ya, kalian itu masuk kecerdasan yang mana. Kalau untuk lebih realnya, kalian bisa mengerjakan yang tadi guru kirim. Nih, kecerdasan visual spasial itu apa di sini? Itu kecerdasan membaca dan menulis untuk kesenangan. Terus pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan gambar. Terus bisa mengenali pola dengan mudah. Yang kecerdasan verbal linguistik, mbak bacakan yang keras. Yang kedua, yang verbal linguistik. Yang linguistik berarti dia bisa menggunakan humor sampai bisa mentak. Itu cerdas, berarti dia cerdasnya verbal linguistik. Yang cerdas interpersonal, baca yang khas. Interpersonal. Nah, ini anak ini lebih mudah dia bersosial dengan teman-temannya. Terus yang keempat, cerdas intrapersonal. Bahasa mas, yang intra. Komunikasi adalah apa yang benar dengan baik. Terakhir dalam komunikasi. Yang intra, yang paling ujung. Ini kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Mengenai teori dan juga memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Pahami hasil motivasi dan perasaan sendiri. Nah, kalau kecerdasan intra itu lebih ke dalam dirinya ya. Jadi dia itu lebih apa yang memiliki kesadaran diri loh. Ketika kalian oh iya ya, aku kudunya aku harus seperti ini. Jadi motivasi itu tumbuh dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Itu intra. Terus kecerdasan yang kelima.
Yang kelima itu cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik itu terampil dalam menarik dan olahraga. Terus memiliki menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Berarti dia itu lebih ke yang kreatif ya. Lebih suka berkreatif dengan tangannya sih. Memiliki koordinasi fisik yang lebih kuat. Berarti olahraganya dengan fisiknya ya. Itu tentang cerdas kinestetik. Terus yang keenam, cerdas naturalis. Apa itu cerdas naturalis? Berarti dia natural dengan alam. Berarti dia lebih suka dengan alam. Contohnya berkemah, terus biking, hiking, berkebun, terus membuat apa itu? Membuat katalog informasi dengan mudah, menjelajah alam. Intinya dia bersatu dengan alam. Itu yang natural. Selanjutnya yang ketujuh, cerdas logis matematis. Jelas dia paham dengan hitung-hitungan cepat. Terakhir cerdas musikal. Kalau musikal berarti jelas ya, suka dengan bermain musik dan melodi-melodi dalam musik, lebih paham dengan nada rendi, lirik endi. Nah, gue berarti dia paham. Kalau yang nada rendi, lirik endi kayak selanjutnya tadi kan sudah 3 ya, dari belajar ya, berarti sudah paham ya. Yang pertama gaya visual, kesimpulannya gaya visual tadi apa? Dia lebih mudah mengingat informasi yang dilihat dengan mata atau lihat gambar, lihat grafik, melihat tulisan. Itu adalah yang visual. Yang auditory lebih cepat paham dengan informasi secara lisan, intinya dengan suara-suara. Tapi dia tidak bisa belajar di tempat yang ramai karena dia lebih suka di tempat yang sepi, gitu. Yang kinestetik jelas dia lebih suka langsung praktek ya mas, mas eksperimen lah. Nah di situ juga ada kan tentang karir mbak, yang apa ya, tes kemampuan karir bisa ada, nanti kalian bisa coba lagi. Di sini ada realistis, suka bekerja dengan benda, mesin dan atau kegiatan fisik. Yang investigasi itu dia mudah tertarik dengan penelitian. Nah artistik jelas kayak aktor, musisi, berarti lebih tertarik dengan kreasi atau seni. Yang sosial ini suka membantu, kayak guru ya, biasanya itu mempunyai potensi yang sosial, dia suka membantu, melayani, terus apa ya, mendidik, itu guru, dokter, perawat dan sebagainya. Interpressing, apa interpressing? Individu yang menyukai kegiatan berhubungan dengan kepemimpinan, dia seorang pemimpin, berarti pengusaha, terus manajer, pengacara, ya. Konvensional, cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur atau sistematik. Ini nanti tentang karir itu kalian bisa pahami ketika kalian nanti di kelas 9. Aku mau mengambil jurusan apa ya? Aku mau ngambil misalnya kalau di SMK itu kan ada jurusan A, B, C, D. Kalau di SMA berarti tentang umum lagi. Jadi dilihat dari kemampuanmu, bisa tes lagi nanti di kelas 9, tes lagi nggak apa-apa. Kira-kira aku masuk yang mana? Ketika aku ternyata di situ lebih mudah, yang kita tuh tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, berarti kamu bisa masuk akuntansi atau administrasi atau jurusan sekretaris, bla ya. Nih terakhir sekarang, udah sesi yang terakhir, kalian tulis. Nah tulis ini menarik. Nanti di rumah kan kalian buka yang kecerdasan majemuk ya. Kalian juga kecerdasan majemuk
sendiri di rumah. Terus kalian membuat rencana karir masa depanku. Meskipun masih kelas 7, tapi kan punya angan-angan ya, enggak Mas? Kalian punya bayangan, punya angan-angan besok ketika aku di SMA atau besok aku ketika udah gede, aku mau bekerja sebagai apa kan sudah punya bayangan. Nah nanti di rumah kalian coba tes yang kecerdasan majemuk, kalian buka, kalian kerjakan, terus kalian tulis. Di situ kecerdasan majemuk apa yang lebih dominan di kamu? Ini ditulis. Pertanyaannya ini. Apa kecerdasan majemuk saya yang dominan? Dominan itu berarti lebih menonjol, lebih unggul. Terus minggu depan berarti Bu Guru minta hasilnya ya. Berarti hari apa? Senin depan nanti Bu Guru minta hasilnya. Rencana karir masa depanmu itu apa? Kalau belum masuk di sini nanti tanya. Ada yang bertanya sampai sini? Nanti ini dikerjakan di rumah ya. Buatlah rencana karir sesuai dengan kecerdasan majemuk. Sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada yang bingung. Udah ya, nanti ketika ada yang perlu dipertanyakan, tanyakan di luar kelas bisa ya.